Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan salah satu proses tata kelola TI universitas salah satu yang ada di Indonesia, yaitu Universitas ABC, yang kelompok kami terdiri dari Ma'ruf, kemudian Habibus Salam, Dani Sudarsono, ada Erliani, dan yang terakhir adalah Erna Yulistiawati. Untuk selanjutnya, kami akan melakukan pembukaan presentasi terkait dengan pendahuluan, latar belakang, dan lain-lain yang akan dipresentasikan oleh Dani Sudarsono. Silakan, Saudara Dani. Baik, terima kasih, Mbak Dani. Untuk latar belakang dari tata kelola TI di Universitas ABC, pertama adalah transformasi digital PMB atau penerimaan mahasiswa baru. Efisiensi operasional sistem penerimaan mahasiswa baru sangat krusial bagi daya saing Universitas ABC. Dan tantangan tanpa kelola TI itu permasalahannya pemanfaatan TI tanpa tata kelola yang jelas beresiko menyebabkan ketidakteraturan alur proses, kendala integrasi data, dan masalah keamanan. Untuk solusi, penerapan kerangka kerja COVID-5 untuk menyelaraskan TI dengan tujuan institusi mengoptimalkan sumber daya dan memitigasi risiko. Dan untuk fokusnya menganalisis tingkat kapabilitas tata kelola TI pada sistem penerimaan mahasiswa baru untuk meningkatkan kualitas layanan. Untuk tujuan penelitian, analisis dan evaluasi domain AP01, yaitu kebijakan dan struktur manajemen TI. Untuk BAI 06 itu mengelola perubahan sistem agar tetap terkontrol. DSS 01 yaitu efektivitas operasional dan layanan TI. MEA 01 yaitu pemantauan kinerja dan kepatuhan sistem. Identifikasi masalah yaitu memetakan kendala dalam implementasi tata kelola TI pada saat ini. Dan untuk rekomendasi yaitu menyusun usulan strategis untuk peningkatan efektivitas tata kelola TI. Untuk ruang lingkup itu objek penelitian kami fokus spesifik pada website penerimaan mahasiswa baru pada Universitas ABC. Batasan analisis hanya mencakup aspek tata kelola TI dan tidak membahas konten atau teknis pengembangan aplikasi secara mendalam. Domain analisis menggunakan 4 domain untuk utama COVID-5, yaitu APO01, BAI06, DSS01, dan MEA01. Metodologi pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur, wawancara mendalam, dan telaah dokumentasi internal. Baik, untuk slide selanjutnya, struktur organisasi akan dipaparkan oleh Bu Erna. Baik. 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 Terima kasih Kak Dani. Izin melanjutkan untuk struktur organisasi Universitas ABC. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi Universitas ABC. Struktur organisasi ini menunjukkan pembagian tugas, wewenang, serta hubungan koordinasi antar unit dalam menjalankan tata kelola universitas agar seluruh kegiatan akademik maupun non-akademik dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pada bagian paling atas terdapat yayasan
sebagai badan penyelenggara universitas. Yayasan memiliki fungsi menetapkan kebijakan strategis, memberikan dukungan pendanaan, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan, serta mengevaluasi kinerja universitas secara keseluruhan. Di bawah yayasan terdapat rektor yang merupakan pimpinan tertinggi dalam operasional universitas. Rektor bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, rektor juga menetapkan kebijakan operasional serta mengorganisasikan seluruh unit kerja agar visi dan misi universitas dapat tercapai. Dalam menjalankan tugasnya, rektor dibantu oleh 2 wakil rektor. Yang pertama adalah wakil rektor 1 yang bertanggung jawab pada bidang akademik. Tugasnya meliputi pengelolaan kurikulum, proses pembelajaran, kemahasiswaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan mutu akademik. Selanjutnya yaitu terdapat wakil rektor 2 yang bertanggung jawab pada bidang administrasi umum, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana, teknologi informasi, serta kerjasama institusi. Selain itu, terdapat Senat Universitas yang berfungsi sebagai badan normatif akademik. Senat memberikan pertimbangan kepada rektor dalam pengambilan kebijakan akademik, menetapkan norma akademik, serta menjaga mutu pendidikan di lingkungan universitas. Unit penunjang di bawah rektor. Di bawah rektor terdapat beberapa unit pendukung yang memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama ada PPME atau Badan Penjamin Mutu Eksternal. Unit ini bertugas menyusun sistem penjamin mutu internal, melaksanakan audit mutu, melakukan monitoring dan evaluasi, serta mengawal pelaksanaan siklus PPEP untuk menjamin peningkatan mutu secara berkelanjutan. Selanjutnya terdapat BPMI, yaitu Badan Pengembangan Manajemen Internal. Unit ini berfungsi menyusun rencana strategis universitas, mengembangkan tata kelola organisasi, mengorganisasi proses akreditasi institusi maupun program studi, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja institusi. Kemudian terdapat DTSI, yaitu Direktorat Teknologi Sistem Informasi. DTSI bertanggung jawab mengembangkan sistem informasi universitas, mengelola jaringan komputer dan server, menjaga keamanan data, memberikan layanan teknologi informasi kepada seluruh sivitas akademika, serta mendukung proses transformasi digital di universitas. Berikutnya yaitu adalah LPH, yaitu bertugas mengelola kegiatan pemasaran dan kehumasan. Selanjutnya pada struktur organisasi ini terdapat LPMBA, yaitu Lembaga Penerimaan Mahasiswa Baru dan Admisi. Lembaga ini memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi gerbang utama dalam proses penerimaan calon mahasiswa baru di Universitas Harapan Bangsa. Kemudian ada BAAUK, yaitu Biro Administrasi Akademik dan Umum Keuangan yang bertanggung jawab terhadap administrasi akademik mahasiswa, administrasi umum, serta pengelolaan keuangan universitas. Selain itu terdapat Laboratorium Kesehatan dan Laboratorium Sosial dan Saintek yang menyediakan fasilitas praktikum serta mendukung kegiatan pembelajaran dan penelitian sesuai bidang keilmuan masing-masing. Universitas juga memiliki perpustakaan sebagai pusat sumber belajar yang menyediakan koleksi buku, jurnal ilmiah, repositori institusi, serta mendukung kegiatan pembelajaran dan penelitian. Selanjutnya terdapat Biro SDM dan Legal yang mengelola sumber daya manusia, proses rekrutmen, dan pengembangan pegawai, pengelolaan dokumen hukum, serta memastikan seluruh kegiatan universitas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Unit pendukung wakil rektor 1, di bawah koordinasi wakil rektor 1 terdapat P2B, LPPM, dan LKA-PK. Untuk P2B merupakan unit yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kompetensi bahasa bagi seluruh sivitas akademika, baik mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan. Kemudian terdapat LPPM atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang mengelola penelitian dosen, kegiatan pengabdian masyarakat, menjalin kerjasama penelitian, dan meningkatkan publikasi ilmiah. Selanjutnya LKPK itu bertugas mengembangkan karir mahasiswa dan alumni,
melaksanakan tesis studi, memberikan layanan konseling, serta menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian untuk fakultas, pada struktur fakultas, struktur organisasi ini juga terdapat 3 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Kesehatan yang menyelenggarakan pendidikan di bidang kesehatan, melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta membina seluruh program studi kesehatan. Yang kedua ada Fakultas Ilmu Sosial, yaitu bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu sosial, mengembangkan penelitian sosial, serta mengembangkan kerjasama dengan berbagai instansi. Yang ketiga adalah Fakultas Sains dan Teknologi yang menyelenggarakan pendidikan di bidang teknologi dan rekayasa, mengembangkan inovasi teknologi, serta mendukung penelitian terhadap transformasi digital. Di tingkat fakultas juga terdapat senat fakultas yang memberikan pertimbangan akademik kepada dekan, menetapkan kebijakan akademik di tingkat fakultas, serta mengawasi pelaksanaan kegiatan akademik. Penjelasan garis dan struktur organisasi pada bagian bawah struktur organisasi terdapat 2 jenis garis. Garis penuh merupakan garis komando yang menunjukkan hubungan atasan dan bawahan dalam proses pengambilan keputusan serta pertanggungjawaban. Sedangkan garis putus-putus merupakan garis koordinasi yang menunjukkan adanya hubungan kerjasama atau organisasi antar unit tanpa adanya hubungan struktural secara langsung. Dari struktur organisasi ini dapat kita lihat bahwa setiap unit memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda namun saling berkaitan. Pembagian fungsi yang jelas ini bertujuan agar seluruh proses penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, administrasi, hingga pengelolaan teknologi informasi dapat berjalan secara terkoordinasi, efektif, dan mendukung tercapainya visi serta misi universitas. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi Universitas ABC sebagai salah satu perguruan tinggi yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Fungsi yang pertama adalah menjalankan dan mengembangkan pendidikan tinggi yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, Universitas ABC berkomitmen menyediakan proses pembelajaran yang bermutu melalui kurikulum yang relevan, dosen yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Fungsi yang kedua adalah menyelenggarakan penelitian sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Melalui kegiatan penelitian, dosen dan mahasiswa didorong untuk menghasilkan karya ilmiah maupun inovasi yang dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Fungsi yang ketiga adalah menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan hasil penelitian yang dimiliki oleh Sivitas Akademika untuk memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, baik melalui pelatihan, penyuluhan, pendampingan, maupun program pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, berfungsi mengelola perpustakaan, laboratorium, serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan akademik. Fasilitas-fasilitas tersebut disediakan untuk mendukung proses pembelajaran, penelitian, dan pengembangan kompetensi mahasiswa agar berlangsung secara optimal. Fungsi yang terakhir adalah melaksanakan pembinaan sivitas akademika serta menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari tingkat regional, nasional, maupun internasional. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas kesempatan penelitian, mendukung program magang mahasiswa, pertukaran akademik, serta meningkatkan daya saing lulusan di tingkat global. Next. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan struktur organisasi pada unit kerja DTSI. Pada saat ini dinamakan struktur organisasi Direktorat Teknologi Sistem Informasi atau DTSI Universitas ABC. Struktur ini disusun untuk menggambarkan pembagian tugas, tanggung jawab, serta alur
koordinasi dalam pengelolaan teknologi informasi di lingkungan universitas. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, setiap personel memahami peran dan tanggung jawabnya sehingga pelayanan teknologi informasi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terintegrasi. Di bagian paling atas ada Kepala DTSI. Kepala DTSI memiliki tugas utama merencanakan, mengordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh layanan teknologi informasi di Universitas ABC. Selain itu, Kepala DTSI juga bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan pengembangan sistem informasi, memastikan keamanan data dan jaringan, mengembangkan transformasi digital, serta mengordinasikan seluruh tim agar seluruh layanan TI dapat berjalan sesuai kebutuhan institusi. Kemudian di bawah Kepala DTSI terdapat 2 programmer. Tim programmer yang memiliki fungsi yaitu untuk merancang dan mengembangkan aplikasi maupun sistem informasi universitas, melakukan pemeliharaan dan pembaruan sistem, kemudian memperbaiki kesalahan atau bug pada aplikasi, selanjutnya mengembangkan fitur baru sesuai kebutuhan unit kerja, serta mengintegrasikan berbagai sistem agar data dapat saling terhubung. Selanjutnya terdapat admin jaringan yang bertanggung jawab terhadap seluruh infrastruktur jaringan komputer universitas. Tugas utamanya meliputi mengelola jaringan internet dan LAN, mengelola server, mengatur akses jaringan, menjaga keamanan jaringan dari gangguan maupun serangan cyber, serta memastikan seluruh sistem dapat diakses dengan stabil oleh sivitas akademika. Pada struktur ini juga terdapat 2 orang IT support. IT support merupakan ganda terdepan dalam memberikan pelayanan teknis kepada pengguna sistem. Beberapa tugasnya antara lain yaitu membantu dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa ketika mengalami kendala komputer maupun aplikasi. Kemudian melakukan instalasi perangkat keras maupun perangkat lunak. Selanjutnya melakukan perawatan komputer dan perangkat pendukung, serta memastikan seluruh perangkat teknologi informasi dapat berfungsi dengan baik. Dengan pembagian tugas seperti pada struktur organisasi ini, setiap fungsi memiliki tanggung jawab yang jelas. Secara keseluruhan, struktur organisasi DTSI merupakan adanya pembagian fungsi yang jelas sesuai dengan kompetensi masing-masing. Hal ini mendukung terciptanya tata kelola teknologi informasi yang baik, sehingga layanan teknologi informasi mampu mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis Universitas ABC. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan sama rekan kami, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Erna. Saya melanjutkan ini mengenai latar belakang ya. Itu identifikasi masalah dan studi literatur. Membangun dasar teori yang kuat dan memahami indikator penilaian pada COVID-5 dan melakukan pengkajian terhadap berbagai sumber pustaka terkait tata kelola IT atau TI. Menentukan domain COVID-5, penelitian ini fokus ke 4 domain COVID-5 yang dianggap lebih relevan dalam konteks pengelolaan website, penerimaan mahasiswa baru atau PMB kita singkat, yaitu ada AP O01, BAI 06, DSS 01, dan MEA 01. Pengumpulan data itu melalui kuesioner disusun berdasarkan indikator. Balik lagi. Pengumpulan data itu melalui kuesioner disusun berdasarkan indikator dari COVID-5 untuk menilai tingkatan kematangan tata kelola TI. Studi dokumentasi terhadap dokumen pendukung seperti kebijakan TI, prosedur perubahan sistem, laporan kinerja dan struktur organisasi. Analisa pengolahan data itu menganalisa kondisi aktual terhadap praktik ideal berdasarkan COVID-5, hasil menentukan tingkat
kapabilitas masing-masing domain. Penyusunan rekomendasi atau pelaporan itu direkomendasikan perbaikan dan pengembangan tata kelola TI, penerimaan mahasiswa baru Universitas ABC. Itu kita melakukan identifikasi masalah, studi literatur dan menentukan domain, menentukan mitra atau perusahaan, menentukan pengumpulan data, kuesioner, proses analisa audit, lalu analisa pengolahan data, hasil capability, dan laporan. Next. Ini adalah hasil kuesioner AP01, yaitu ada 8, kita bagi nama kontrolnya. Itu ada AP01.01 itu define the organization structure, AP01.02 itu establish role and responsibility, AP01.3 itu maintenance the enable of the management system, AP01.04 itu communication management objectivity and directorate, dan AP01.05 itu optimize the placement of the IT functional, AP01.01 define information atau data and system ownership, AP01.07 manage continual improvement of process, dan terakhir AP01.08 itu maintain compliance with policy and procedure. Dari hasil 8 ini kuesionernya itu dari Alliance Plan and Organ atau APO kita singkat, dengan maturity index 10.52 dan average-nya di 1.32 menunjukkan organisasi ini telah menerapkan struktur organisasi dan pembagian peran dalam tata kelola TI, namun pelaksanaannya belum terdokumentasi secara lengkap, belum konsisten, serta belum dilakukan pengolahan dan pemantauan secara formal. Lalu kuesioner kedua itu ada BAI 05 atau Build Acquirement and Implement, itu kita bagi 4. Itu ada BAI 06.01 Evaluation, Priority, and Authorized Change Request, dan yang kedua ada BAI 06.02 itu Manage Emergency Change, BAI 06.03 itu ada Track and Report Change Status, dan yang terakhir ada BAI 06.04 itu ada Close and Document the Change. Dari 4 hasil tersebut dengan total maturity index 7.62 dan average-nya di 1.91 menunjukkan organisasi sudah berjalan dalam pengolahan perusahaan TI, tapi masih berada di tahap awal menuju lebih matang dan terstruktur. Lalu di kuesioner ketiga itu ada DSS 01, itu Defense Service and Support. Ini kita bagi menjadi 5, itu DSS 01.01 perform operasional prosedur. Yang kedua ada DSS 01.02 manage outsource IT service, DSS 01.03 monitor IT infrastruktur, DSS 01.04 manage the improvement, yang terakhir DSS 01.05 manage facility. Dari 5 kuesioner ini dengan maturity index 10.96 dan average 2.19 menunjukkan organisasi sudah mampu mengelola layanan TI dengan cukup baik dan terkontrol, tetapi masih perlu peningkatan agar menjadi lebih konsisten, terdokumentasi penuh, dan standar menuju level ketiga atau defense process. Lalu yang terakhir itu ada kuesioner
MEA 01. Monitor, Evaluation, and Assess. Itu kita bagi menjadi 5 juga. Itu ada MEA 01.01, yaitu Performance Operational Procedure, ME 01.02, Set Performance and Conformance Target, ME A 01.03, Collect and Process Performance and Conformance Data, MEA 01.04, Analisa and Report Performance, ME A 01.05, itu Engineering the Implementation of Correction Action. Dari koresponden terakhir ini itu dengan Maturity Index 10.52 dan average 2.10 menunjukkan organisasi sudah mampu memonitor dan mengevaluasi TI dengan cukup baik, tetapi masih perlu peningkatan agar proses lebih konsisten terpenuh menuju level 3. Selanjutnya itu ada perhitungan kuesioner, akan dilanjut oleh Mbak Ada. Silakan. Terima kasih Mas Ma'ruf. Selanjutnya perhitungan kuesioner tentunya dari hasil perhitungan COVID-5 yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf sebelumnya, itu ada hitungan detailnya, melainkan kita mendapat perhitungan dari perhitungan kuesioner yang sudah kami lakukan di Universitas ABC tersebut, di mana domain yang kami gunakan itu ada 4 domain ya yang sudah tadi dijelaskan. Saya akan menjelaskan perhitungan domain untuk yang pertama, yaitu domain APO01. Untuk perhitungan APO01 ini tentunya responden yang kami sertakan itu totalnya sebanyak 5 responden. Dengan AP01 ini ya ada 3 pernyataan di mana struktur organisasi terkait pengelolaan teknologi TI di Universitas ABC sudah didefinisikan dengan jelas dan 5 responden menyatakan sangat setuju. Kemudian pembagian tanggung jawab dan wewenang dalam struktur organisasi TI di Universitas ABC sudah jelas, 2 responden menyatakan setuju dan 3 responden menyatakan sangat setuju. Pernyataan yang ketiga, komunikasi antara IT ini dan unit lainnya sudah efektif, setuju dari 4 responden dan 1 responden menyatakan sangat setuju. Selanjutnya ke pernyataan berikutnya, ada 3 juga pernyataannya, di mana untuk yang Universitas ABC telah menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas, 5 responden menyatakan sangat setuju. Peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan IT di universitas tersebut terhadap komunikasi dengan baik. Ini ada 2 yang ada 3 responden yang tidak setuju dan ada 2 yang standar normal biasa. Karena memang di sana itu untuk dokumentasi masih harus harus di catatan yang lebih baik dan juga ini masih bisa diakses oleh beberapa pihak. Kemudian setiap personal IT di Universitas ABC memahami dengan jelas perannya dan tanggung jawabnya. 1 responden itu menyatakan untuk setuju dan 4 responden sangat setuju. Selanjutnya yang ketiga, rata-rata untuk di AP01.3 yaitu terkait dengan maintain dan enablers of the management system. Ini bisa mencapai responden dari kelima responden tersebut setuju dan sangat setuju. Kemudian selanjutnya di AP04. Di AP04.04 ini communicate management objective and direction, di mana ketiga poin tersebut 5 responden itu menyatakan sangat setuju dan juga setuju. Kemudian di APO01.5 di mana dalam subkontrolnya terkait dengan pernyataan optimize the placement of the IT function, di mana pada pernyataan yang pertama dan pernyataan yang kedua 5 responden menyatakan setuju, kemudian pernyataan yang kedua ini 3 responden menyatakan sangat setuju dan 2 responden itu menyatakan setuju, dan yang
Perlu catatan yang paling penting adalah di poin ketiga, di mana Universitas ABC secara berkala mengevaluasi posisi dan peran fungsi IT. Di sana itu belum secara berkala dilakukan, jadi mesti harus ditingkatkan untuk evaluasi secara berkala, dimaksimalkan terhadap pencapaian tujuan institusi. Jadi ada 4 responden yang menyatakan tidak setuju dan 1 responden menyatakan kurang setuju. Kemudian di poin 6, define information, data and system ownership, di mana pernyataan pertama, Universitas ABC telah mendefinisikan dengan jelas kepemilikan informasi, data, dan sistem IT, memastikan bahwa set data di sistem IT memiliki pemilik yang bertanggung jawab. Ini ada 4 responden yang menyatakan tidak setuju dan 1 responden menyatakan kurang setuju. Selebihnya 5 responden menyatakan setuju dan sangat setuju. Kemudian di AP01, pernyataan universitas secara aktif mengelola perbaikan berkelanjutan. Ini keseluruhan 3 responden menyatakan setuju dan sangat setuju 2 responden. Yang perlu menjadi catatan adalah di poin kedua, proses pengelolaan IT di universitas tersebut terus ditingkatkan melalui umpan baik audit. Nah, ini karena auditnya kan memang setahun sekali ya, jadi dilakukannya itu tidak selalu relevan di setiap per weekly-nya atau 3 bulan sekali. Jadi ada 1 responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 3 responden menyatakan tidak setuju, dan 1 responden menyatakan kurang setuju. Kalau untuk poin yang ketiga, kebijakan mekanisme ini 5 responden menyatakan setuju untuk yang perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya, baik di next part-nya ini, selanjutnya Pak, untuk yang manage continual improvement, baik. Kemudian untuk yang AP08, maintenance compliance with policy and procedures, di mana ada 4 responden yang menyatakan setuju secara konsisten memastikan bahwa seluruh aktivitas teknologi informasi memiliki kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian kita masuk ke domain selanjutnya. Baik, yang kemudian domain yang kedua adalah BAI 06. Kita menggunakan BAI 06 karena ingin memastikan bahwa semua perubahan terhadap sistem dan layanan TI direncanakan, diuji, setujui, dan diimplementasikan secara terkontrol. Jadi untuk 3 poin yang pertama, di BAI 06, evaluasinya, priorities, dan authorized dengan change request-nya, semua responden menyatakan sangat setuju. Jadi seluruhnya sudah tercatat dengan baik, proses terstrukturnya juga baik, kemudian dicatat dan dikategorikan juga bagus, dan juga dilakukan setelah proses otorisasi resmi yang mempertimbangkan potensi gangguan terhadap lingkungan operasional juga dilakukan dengan sangat baik. Kemudian untuk poin yang kedua, BAI-nya, di sini catatannya adalah bahwa ada 2 responden dan juga 4 responden yang menyatakan setuju terkait dengan prosedur khusus untuk mengurangi perubahan darurat, menangani perubahan darurat, dan perubahan darurat tersebut hanya dilakukan oleh personel yang berwenang. Jadi memang di sana ada tugas tertentu dan PIC-nya untuk yang menangani prosedur untuk perubahan-perubahan terkait dengan sistem aplikasi untuk pendaftaran mahasiswa. Kemudian BAI 06 track and report change status, ada 3 responden yang menyatakan setuju, selebihnya itu menyatakan sangat setuju. Di poin yang setuju saja itu ada di pernyataan bahwa status perkembangan dari setiap perubahan TI di Universitas ABC dilaporkan secara berkala kepada pihak, jadi per bulan biasanya itu akan dilaporkan dan transparansinya pengambilan keputusan yang tepat dilakukan di universitas tersebut. Kemudian poin berikutnya, di poin 4, yaitu terkait dengan close and document the change, di mana ada poin catatan yang masih di bawah poin setuju ya, ada 3 responden yang menyatakan tidak setuju dan kurang setuju, yaitu terkait dengan proses penutupan perubahan evaluasi. Ini memastikan bahwa tujuan perubahannya telah tercapai dan sesuai rencana. Jadi mungkin untuk proses perubahannya ini masih belum struktural, jadi harus ada beberapa dokumentasi yang memang harus dievaluasi dan juga distrukturisasikan pada universitas tersebut.
Jadi total untuk BAI 06 ini seluruhnya ada 4 bagian pernyataannya, masing-masing 3 pernyataan, dengan total responden semuanya sama di 5 responden. Kemudian di domain selanjutnya, yaitu domain DSS 01, kenapa kita menggunakan DSS 01? Karena tujuannya untuk menjamin layanan IT beroperasi secara efektif dan efisien setiap hari dengan adanya standar operasional, pemantauan dokumentasi, dan tanggung jawab yang jelas. Dan di sini, di poin pertama terkait dengan performance operational prosedur, ada dua responden ya yang menyatakan kurang setuju, yaitu terkait dengan kegiatan evaluasi kinerja tim secara berkala. Nah, mungkin ini karena di sana belum ada standar KPI, jadi tidak ada setiap bulan untuk mengevaluasi dari sisi ketepatan dari sistem itu sendiri. Kemudian selanjutnya, di DSS 01 ada manage outsource di IT service. Seluruhnya 5 responden menyatakan setuju dan sangat setuju. Jadi di manage outsourcing IT service-nya sudah cukup baik. Selanjutnya di DS03 monitor IT infrastrukturnya ada 1 responden yang menyatakan kurang setuju terkait konfigurasi sistem untuk menghasilkan log peristiwa sesuai dengan kebijakan keamanan regulasi yang berlaku. Nah, mungkin ini lognya masih kurang detail ya, jadi seharusnya ada log detail yang terkait dengan kendala itu terjadi kapan, kemudian problem solvingnya kapan terjadi, selesai, dan lain sebagainya. Dan satu lagi, ada satu pernyataan yang memang dinyatakan kurang setuju oleh responden terkait dengan secara aktif memantau infrastruktur TI server jaringan untuk memastikan ketersediaan kinerja dan keamanannya. Mungkin ini perlu ada shifting ya. Jadi ada PIC yang bergantian berjaga untuk monitoring server. Jadi ketahuan pada saat pendaftaran ulang mahasiswa itu harus dijaga 24 jam untuk monitor server agar supaya tidak downtime pada saat pendaftaran dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, domain DS01 ini ada poin manage the environment, di mana ada 4 responden yang menyatakan kurang setuju pada penerapan keamanan fisik seperti pagar, pintu berkode, atau sistem akses kontrol di sana yang tidak sah. Jadi mungkin di sana itu untuk aksesnya ini masih bisa dimasuki oleh beberapa sistem, beberapa personil yang lainnya. Jadi mungkin masukannya di sana adalah menggunakan akses door lock atau pintu berkode yang memang hanya diketahui oleh tim IT-nya saja. Kemudian manage fasilitasnya seluruhnya dari tim responden menyatakan setuju dan sangat setuju. Selanjutnya, untuk domain yang terakhir, kita menggunakan MEA 01. Kenapa kita menggunakan MEA 01? Ini ingin memastikan bahwa kinerja TI dipantau dan dievaluasi secara rutin berdasarkan indikator yang terukur. Jadi kami menggunakan ini tujuannya untuk bisa menilai pencapaian tujuan dan melakukan perbaikan berkelanjutan seperti apa nantinya untuk plan in action-nya. MEA 01 pada poin 1 terkait dengan performance operational procedures, di mana ada pernyataan-pernyataan yang memang belum bisa dinyatakan kurang baik ya. Jadi ada beberapa yang memang belum disupport terkait dengan operational prosedurnya. Jadi ada terdapat 5 responden yang menyatakan sangat tidak setuju terkait dengan indikator kinerja KPI di lingkungan IT. Jadi di sana itu belum ada KPI yang dimana kita sudah memberikan saran bahwa harus ada KPI yang terkait dengan personal atau struktur organisasi TI di masing-masing agar supaya masing-masing personal itu bisa fokus pada tanggung jawab dan pencapaian kinerjanya masing-masing. Kemudian di MEA 02 terkait dengan set performance and conformance target, seluruhnya menyatakan bahwa di Universitas ABC sudah mencapai performance yang bagus, di lingkungan IT disosiasikan dengan baik terkait dengan SOP dan lain-lain, jadi seluruhnya menyatakan sangat setuju dan setuju. Kemudian terkait dengan collect and process performance and conformance data, seluruhnya juga menyatakan sangat setuju dan setuju. Kemudian terkait dengan analyze and report performance, ini seluruhnya juga menyatakan setuju dan sangat setuju. Dan ini sudah pernyataan dengan sangat bagus. Kemudian selanjutnya,
Baik, ini adalah perhitungan kuesioner yang terakhir, yaitu domain MA01.5, di mana poin tersebut menceritakan bahwa ensure the implementation of correction action, di mana setiap poinnya bahwa di sana kegiatan audit internal dilaksanakan secara minimal satu kali dalam setahun, itu sudah benar. Kemudian setiap tindakan positif, korelatif yang diterapkan oleh universitas selalu dievaluasi. Kemudian proses implementasi tindakan korektifnya secara terencana dan diawasi, memastikan bahwa sudah diatasi dengan efektif. Dan secara terus-menerus efektivitas tindakan korektif diambil guna mencegah terulangnya masalah yang sama. Jadi kalau untuk implementasi koreksinya itu sudah dilakukan dengan baik, hanya saja yang perlu ditetapkan di sana itu adalah terkait dengan KPA personal TI-nya masing-masing. Dan MA seluruhnya sebanyak 5 bagian ini totalnya sebanyak 18 pernyataan dengan total responden sebanyak 5 orang sudah selesai dilakukan. Selanjutnya, analisis tata kelola. Nantinya perhitungannya ini akan dijelaskan oleh rekan kami. Silakan rekan Dani. Baik, Bu. Untuk analisis tata kelola APO01, untuk proses pengumpulan data pada penilaian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner pada 5 orang responden yang merupakan dari pihak-pihak terkait dalam pengelolaan sistem informasi di Universitas ABC. Baik, yang pertama APO01 di tingkat kapabilitas berdasarkan data seluruh skor maturity index berada pada rentang 1,04 hingga 1,77 dalam kerangka kerja COVID-5. Nilai ini mengindikasikan bahwa proses tata kelola TI pada domain APO01 di Universitas ABC secara umum berada di level 1. Pada level ini, tata kelola TI telah dilaksanakan atau dipraktikkan oleh institusi, namun belum sepenuhnya terkelola dengan standar prosedur yang terstruktur, terdokumentasi, atau memiliki pengukuran kinerja yang formal dan konsisten di setiap subaktivitas. Next, Pak. Untuk analisis tata kelola BAI 06 itu domain ini mengevaluasi bagaimana perubahan pada sistem website dikendalikan agar tidak mengganggu operasional dengan nilai WP aktual sebesar 83% dan nilai WP standar 5. Secara keseluruhan, domain tersebut menunjukkan tingkat kapabilitas yang sangat baik dibanding dengan domain APO01 sebelumnya. Untuk kapabilitas skor maturity index berada pada rentang 3,2 hingga 4,15 dalam kerangka COVID-5. Hasil ini mengindikasikan bahwa proses pengelolaan perubahan di Universitas ABC pada level 3 hingga level 4. Next, Pak. Untuk tata kelola DSS 01, domain evaluasi efektivitas pengelolaan operasional sistem TI dan layanan pengguna, itu dengan nilai WP aktual 100% dan nilai WP standar 10. Seluruh skor maturity index pada domain ini berada pada kisaran 2,12 hingga 2,28
dalam kerangka kerja COVID-5. Hasil ini menempatkan pengelolaan operasional TI di Universitas ABC berada pada level 2. Next, Pak. Tata kelola MEA 01 dengan tingkat kapabilitas yang cukup signifikan pada domain ini di Universitas ABC, yaitu aktivitas MEA 01 berada di 1,89 dan MEA 01,04 yaitu di 1,68, berada pada level yang berarti proses pemantauan tersebut sudah dilakukan namun belum sepenuhnya terkelola secara sistematis atau terdokumentasi. Untuk aktivitas MEA 01.2 dengan nilai 3.15, MEA 01 di 03 di 3,30 telah mencapai level di mana proses pemantauan dan evaluasi kinerja sudah didefinisikan secara standar dan dijalankan secara konsisten oleh organisasi. Next, Pak. Untuk analisis GAP akan dipaparkan oleh Pak Habibie. Silakan Pak Habibie. Ya. Oke, makasih Pak Dani. Untuk analisis GAP atau kesenjangan di sini adalah GAP chartnya yang mana target tertingginya adalah level 4. Terus di sini ada 4 domain yang kita pakai yaitu PO01 Manage the IT Management yang mana target level tertinggi 4, untuk maturity levelnya 1,32 yang dan untuk GAP atau kesenjangannya adalah 2,68. Yang kedua domain BAI 06 Manage Change yang mana target levelnya kita mau capai adalah 4. Maturity level itu yang maturity level di sini tertulis 1,91 dan GAP-nya 2,09. Yang ketiga DSS 01 Manage Operation target level 4 dan maturity level dari hasil kuesioner yaitu 2,9 sehingga GAP yang kita capai adalah 1,81. Yang keempat adalah domain MEA 01 Monitor Evaluasi Evaluate and Assess Performance yang mana target levelnya yang mau kita capai adalah 4, terus maturity yang didapat adalah 2,0 dan untuk GAP-nya adalah 1,9 yang mana di sini bisa kita lihat untuk GAP terbesar terdapat pada domain APO001 yang mana tertulis di sini 2,68 yang menunjukkan kesenjangan paling signifikan antara kondisi saat ini dengan target yang diharapkan dalam pengelolaan kerangka kerja manajemen TI di Universitas ABC. Untuk materi tertinggi saat ini berada pada domain DSS 01 yang mana 2,19 meskipun masih jauh dari target level tapi masih kita akan rekomendasikan untuk penyelesaiannya. Untuk kondisi umum seluruh domain berada di bawah level 3 defense performance yang mengindikasikan bahwa proses-proses TI tersebut umumnya belum terstandarisasi dengan baik di organisasi tersebut.
Nah, kita akan adapun analisis gap chatnya sebagai berikut. PO01 manage the IT management environment, bahwasanya Universitas BC harus melakukan evaluasi secara berkala terkait posisi dan peran fungsi TI dalam organisasi untuk memastikan bahwa fungsi TI berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian tujuan institusi. Terus untuk domain BA01 management, kita masih susunan prosedur perubahan change management lengkap dengan formulir, alur persetujuan, dan dokumentasi hasil perubahan. Dan yang kedua, bangun tim khusus yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perubahan. Libatkan proses evaluasi akhir untuk memastikan bahwa tujuan perubahan telah tercapai sesuai rencana. DSS 01 Main Operation yang mana kita rekomendasikan hasil analisis kita itulah lakukan kegiatan evaluasi kinerja tim secara berkala. Yang kedua, konfigurasi sistem untuk menghasilkan log peristiwa sesuai dengan kebijakan keamanan dan regulasi yang berlaku. Yang terakhir, domain MA01 monitor, evaluate, and assess performance dan conformance. Yang pertama, tentukan KPI, Key Performance Indicator untuk sistem website penerimaan mahasiswa baru seperti uptime, jumlah akses, dan waktu responnya. Terus yang kedua, pengukuran kinerja TI dilakukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, lakukan evaluasi berkala terhadap kepatuhan kebijakan TI dan pencapaian target performa. Gunakan yang terakhir adalah gunakan hasil monitoring sebagai dasar perbaikan dan perencanaan jangka panjang. Nah, dari analisis tersebut, kami ambil kesimpulan berdasarkan hasil evaluasi menggunakan kerangka kerja COVID-5, terdapat 4 domain utama yaitu APO 01, BI 06, DS 01, dan MA 01 diperoleh gambaran bahwa tata kelola Universitas ABC masih berada di bawah level kapabilitas yang diharapkan, di mana level 4 tadi yang level tertinggi ya. Untuk maturity level pada semua domain masih rendah dengan nilai GAP sebagai berikut. HPO 01 GAP-nya adalah 2,8 yang mana levelnya 1,32. Untuk yang kedua BA 06 GAP-nya tertulis 2,09 untuk levelnya 1,91. Untuk yang ketiga DSS 01 GAP-nya 181 yang mana levelnya 2,19. Yang keempat MI 01 GAP-nya 190 untuk levelnya 2,10. Dari nilai maturitas ini menunjukkan bahwa implementasi tata kelola TI masih bersifat tidak konsisten, minim dokumentasi, dan belum mengikuti standar praktik terbaik. Beberapa proses belum teridentifikasi dengan baik, sementara sebagian lainnya sudah berjalan namun belum optimal dan tidak terukur. Untuk sarannya yang mana dari kapabilitas level 4 manajemen variabel berikut antara lain dapat diberikan satu penerapan kebijakan dan kerangka kerja TI di APO 01. Yang pertama, lakukan pembentukan struktur tata kelola TI yang formal dan terdokumentasi. Yang kedua, membuat kebijakan dan prosedur yang mendukung pengelola TI secara strategis dan integrasi. Yang kedua, penguatan proses manajemen perubahan, yang mana kita pakai domain BA 006. Yang pertama, terapkan mekanisme change management yang mencangkup persetujuan, uji coba, dan dokumentasi perubahan. Yang kedua, pastikan setiap perubahan sistem dilakukan secara terkontrol dan minimum resiko. Yang ketiga, peningkatan operasi sistem TI pada domain DSS 01. Yang pertama, tetapkan SOP operasional untuk sistem website penerimaan usaha baru serta siapkan teknis yang dapat mengenai gangguan dengan cepat.
Yang kedua, pastikan layanan berjalan stabil, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang keempat, domain keempat, MI01 yang mana monitoring dan evaluasi berkala. Di sini kita sarankan rancangan indikator performa dan buat sistem pelaporan rutin untuk menilai kinerja TI. Yang kedua, menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan dan penyesuaian kebijakan. Yang kelima, meningkatkan kompetisi dan kesadaran SDM. Lakukan pelatihan rutin terkait tata kelola TI untuk seluruh staf yang terlibat. Yang terakhir, bangun budaya kerja berbasis pengendalian dan dokumentasi yang baik. Nah, dari saran tadi dapat kita implementasi saran di atas secara bertahap dan berlanjut akan membantu Universitas ABC untuk meningkatkan aktivitas efisiensi serta akuntabilitas tata kelola TI agar dapat mendukung proses pembelajaran secara maksimal. Ya, terima kasih. Ini presentasi dari kelompok kami. Eh, kita mohon masukan dari Bu dosen dan teman-teman ya mana agar kampus ini bisa beradaptasi lebih cepat. Ya, sekian dari kita. Kurangnya kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.